Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada video kali ini saya akan membahas yaitu laporan hasil dari praktikum kami. Untuk itu sebelum itu saya izinkan perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ridho Adriansyah, saya dari kelas 3 TIF. Nah, di sini kita akan membahas laporan mengenai praktikum kami yaitu pemrograman mobile pada pertemuan 2 kemarin. Nah, mungkin ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama yaitu pengenalan bahasa Kotlin yang nantinya kita akan bahas mulai dari tipe data, array, list, dan lain-lain. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan membuat sebuah aplikasi sederhana seperti kalkulator. Nah, mungkin langsung aja masuk yang pertama yaitu pengenalan Kotlin. Mungkin langsung aja saya share screen untuk membuka. Nah, di sini eh, terdapat beberapa file dari bahasa Kotlin yang telah pemrograman bahasa Kotlin yang telah kami buat kemarin. Nah, untuk yang pertama yaitu kita akan masuk ke pembahasan untuk eh, tipe data. Nah, di sini seperti yang kita lihat bersama bahwa suatu program dari ini sendiri itu harus diawali dengan pun main. Nah, kemudian baru dilanjutkan dengan isi dari program itu sendiri. Nah, di sini karena kita di sini yaitu tipe data, maka langsung aja di sini terdapat deklarasi variabel yaitu angka dengan nilai 15. Nah, jadi setelah deklarasi variabel ini akan dicetak dengan kode print, kemudian ditambahkan dengan 10 di sini. Jadi variabel angka ditambah 10 yang nanti hasilnya otomatis akan menjadi 15. Nah, di sini terdapat juga deklarasi variabel-variabel lainnya dengan tipe data yang berbeda. Nah, mulai dari integer di sini ada double, float, long, short, byte. Nah, mungkin untuk melihat hasilnya langsung aja kita jalankan programnya. Mungkin agak sedikit lama ya. Kita tunggu saja. Nah, ini dia hasil dari running yang telah dilakukan tadi. Nah, yang kita lihat tadi, yang pertama itu ada variabel angka yang telah dideklarasikan, yaitu 15. Kemudian di print nilainya yaitu ditambahin lagi dengan 10. Nah, seperti yang kita lihat hasilnya, yaitu hasil dari 15 tambah 10, yang ini adalah sama dengan 25. Begitu juga selanjutnya, di sini ada tipe data integer dengan nilai angka. Kemudian ada double yang bernilai berkoma dan juga ada float yang bernilai sebuah ada huruf ataupun sebuah kata di sini ditandai dengan huruf F. Lanjut di sini ada nilai long yang berarti nilai dari variabel ini yaitu panjang. Di sini kita lihat ada berapa lebih dari 10 di belakang satu ini nilainya sangat tinggi. Lanjut untuk yang nilai store itu sebuah variabel nilainya itu pendek ataupun sedikit. Nah, mungkin aja untuk pembahasan pada tipe data. Lanjut pada pembahasan kedua yaitu array. Nah, di sini yang kita lihat array ini merupakan sebuah uh, ilmu dalam pemrograman yang dimana merupakan sebuah indeks yang terdapat indeks yang dimulai dari indeks 0. Nah, di sini
dideklarasikanlah sebuah variabel yaitu coba array, di mana sama dengan array of, yang mana isi dari variabel ini yaitu adalah silahkan kemudian tuliskan apa saja. Nah, dari variabel coba array ini akan dicetak hasilnya, yang dimana yang pertama di sini akan mencetak dari indeks 0, kemudian ada dari indeks ketiga, kemudian mencetak seluruh isi dari mencetak seluruh coba array, isi dari coba array ini, karena ada 4 di sini, kemudian mencetak panjang coba array, yang maksudnya ini adalah mencetak berapa sih panjang data yang ada di dalam ataupun nilai yang ada di dalam array ini. Nah, di sini terdapat 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, lanjut di sini juga terdapat untuk mencetak nilai dari indeks yang kedua, yang sebenarnya sama dengan yang di sini tadi, cuma di sini menggunakan get, mungkin saja bedanya, tujuannya pun sama. Nah, mungkin yang coba array kedua ini juga hampir sama, kurang lebih. Mungkin langsung aja kita run agar mempersingkat waktu juga. Nah, di sini menampilkan hasil dari running yang telah kita jalankan, di mana seperti yang kita ketahui tadi, di sini ada menampilkan indeks ke 0, yaitu seperti kita lihat, yaitu isinya adalah silahkan, dan juga yaitu tadi ada mengeprint untuk seluruh isi dari variabel coba array, di mana hasilnya seperti ini. Dan juga tadi ada juga untuk ngeprint itu panjang dari array yang telah yang ada ataupun panjang indeks yang ada di sana. Nah, di sini terdapat 4, dan juga yang terakhir itu ada get coba array, yang mana ini hampir sama dengan yang untuk mencetak yang di sini, cuma bedanya ya menggunakan get, tapi tujuannya hampir sama. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu untuk collection. Nah, collection ini hampir bilang sama dengan array, namun ini lebih ke list, untuk list gitu. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada variabel kata mutable, yang dimana diisi dengan nilai hi, halo, aloha, kemudian dicetaklah dari variabel yang telah dideklarasikan ini beserta nilainya. Ini dicetak mana list yang menggunakan mutable tambah kata mutable. Nah, ini perlu yang sedikit kita ketahui bahwa untuk menghubungkan antara string dan suatu variabel itu perlu menggunakan tambah seperti ini. Nah, lanjut di sini terdapat penambahan nilai untuk isi dari list ini sendiri, di mana di sini ditambahi dengan nilai hi, kemudian menghapus indeks ke 0, yang artinya ini akan dihapus nantinya. Nah, ketika di print, ini akan menampilkan nilai yang telah direvisi tadi, mulai dari penambahan dan penghapusan. Nah, untuk di sini kan terlihat list mutable setelah ditambahkan. Harusnya ini kode ini harusnya berada setelah ini dan sebelum kode ini. Karena kalau dibuat di sini, maka otomatis data yang ditampilkan adalah ketika nilai ini sudah ditambahkan dan h ini pun sudah dihapus. Nah, mungkin langsung aja kita coba. Nah, kita lihat di sini untuk print yang pertama itu menampilkan isi list yang masih dari bawaannya, yaitu hai, halo, aloha. Kemudian setelah ini di, di, di running, otomatis harusnya ini untuk nilai hi dan menghapus nilai hi tadi sudah nampak. Nah, seperti yang kita lihat kan di sini
high-nya sudah dihapus, kemudian bertambah di sini. Nah, mungkin kita bisa lihat perbedaannya di sini. Kita coba pindahkan ke sini. Kita coba jalankan lagi. Nah, kita lihat di sini. Seperti yang terlihat, disk multiplier setelah ditambahkan, otomatis karena logika dari untuk penghapusan indeks nol itu belum dideklarasikan setelah print line ini, maka dia akan menampilkan 4 data seperti ini, 4 nilai seperti ini. Hai, halo, aloha, dan hi. Kemudian setelah ini ditambahkan, maka otomatis hai ini akan dihapus dan tinggallah 3 indeks yang tersisa. Nah, selanjutnya ini saya kelupaan, yaitu untuk shuffle. Shuffle ini sebenarnya berfungsi untuk mengacak nilai yang akan dicetak. Nah, yang awalnya itu halo, alohahi, maka di sini terlihat acak yang akhirnya bertukar menjadi hi di awal, aloha tetap, dan halo di belakang. Nah, mungkin itu. Lanjut ke if else. Nah, pada if else ini merupakan sebuah kondisi untuk menghasilkan sebuah nilai ataupun hasil yang akan dicetak. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada sebuah variabel angka yang bernilai 50, dan di sini terdapat sebuah kondisi if yang dimana jika angka modulus 2 sama dengan 0, maka akan menampilkan ataupun mengabulkan nilai yaitu sama rata. Nah, mungkin langsung saja kita jalankan. Nah, seperti yang kita tahu, nilai angka ini adalah 50, dan di mana jika modulus 2 maka dia akan menjadi 0. Kan sama dengan yang nilainya adalah true, yang otomatis akan mengembalikan nilai yaitu sama rata. Jika di sini 49, misal 9. Nah, mungkin dia tidak akan menampilkan apa-apa karena kondisi else-nya tidak ada, dan di sini hanya menampilkan kondisi if saja. Nah, dan bedanya dengan ini di luar dari kondisi if, yang otomatis dia hanya akan tetap menampilkan apapun itu kondisinya. Nah, lanjut di sini juga terdapat uh, variabel nilai 1 dan nilai 2, di mana kondisinya yaitu jika nilai 1 lebih kecil dari nilai 2, maka akan menampilkan atau mengembalikan nilai yaitu nilai 3 lebih kecil daripada 5,5, dan juga begitu. Dan jika tidak, maka coba cek lagi. Nah, seperti coba kita cek di sini, nilai 1 adalah 3 dan nilai 2 adalah 5,5. Otomatis nilai yang terbesar di sini adalah nilai 2. Dan kondisi di sini adalah true, dan akan menampilkan nilai 3 lebih kecil dari nilai 5,5. Ini dia. Mungkin selanjutnya hampir sama. Intinya sebuah kondisi if ini adalah sebuah kondisi yang dimana terdapat nilai true ataupun false, yang dimana jika dia true akan mengembalikan nilai sesuai dengan yang dibuat, kemudian jika false juga akan mengembalikan nilai juga. Selanjutnya itu ada for looping, di mana di sini looping ini adalah sebuah sebuah uh, untuk mengembalikan nilai yang berulang-ulang. Nah, berulang-ulang ataupun bisa dibilang kayak mengurutkan. Nah, seperti kita lihat di sini, for nilai in15 titik-titik 25, yang artinya nilai akan ditampilkan, akan mengembalikan nilai yang dimulai dari 15 hingga 25. Nah, bisa kita jalankan di sini. Nah, ini dia.
ketika print variabel nilai ini, maka dia akan mengambilkan urutan dari variabel urutan dari nilai 15 hingga 25 sesuai dengan kondisi for yang dibuat. Mungkin untuk ke bawahnya itu hampir sama. Yang jelas for ini adalah sebuah kondisi untuk melakukan pengulangan pada pengembalian nilai ataupun menampilkan nilai yang dihasilkan. Mungkin langsung setelah selesai pembahasan mengenai pengenalan kondisi, kita lanjut ke untuk membuat sebuah aplikasi sederhana berupa kalkulator untuk proses perkalian saja. Nah, kita masuk ke filenya. Nah, ini dia. Di sini saya akan menampilkan layout yang telah kami buat kemarin, di mana di sini sudah terlihat aplikasi yang telah dibuat. Sebentar. Mana dia? Dia kodenya. Nah, kita langsung aja mungkin jalankan aja yang telah kita buat ini. Pertama, kita geser dulu. Saya lupa gimana caranya menampilkan kode ya. Ini, ya. Biasanya ada di sudut sini. Ada pilihan untuk menampilkan. Oh, ini dia. Nah, ini langsung aja ya. Saya sedikit jelaskan sedikit yang dimana di sini terdapat sebuah perkalian. Nah, di sini, dimana di sini ada beberapa teks ataupun edit view yang berfungsi untuk tata letak dari aplikasi yang bakal dibuat, mulai dari inputannya di mana, buttonnya di mana, dan hasil dari perkaliannya yang akan ditampilkan. Nah, di sini ada text view yang dimana dengan itu adalah perkalian, menampilkan kalimat perkalian di sini. Nah, untuk ID-nya itu saya buat text view 2. Nah, ini juga untuk tata letaknya. Ini di sini ada terdapat layout constraint. Ini bisa disesuaikan sesuai dengan letak dari uh, layout yang diinginkan. Nah, mungkin itu aja sedikit penjelasannya. Dan di sini juga terdapat untuk pembuatan logika agar proses ataupun kalkulasi perkaliannya bisa berfungsi, dan juga tombol button dan untuk menampilkan hasilnya juga bisa berfungsi di sana. Nah, ini dia. Pertama itu deklarasikan ini seperti ini, di mana input 1 edit text, kemudian saya lihat juga di sini
hingga kondisi yang terjadi di sini untuk melakukan hasil perkalian. Nah, mungkin langsung aja kita jalankan aplikasinya. Ini kita buat sini, kita jalankan. Tunggu. Sabar, ini masih loading. Kita tunggu saja loadingnya. Hmm. Nah, inilah mungkin bentuk dari aplikasi sederhana untuk melakukan proses perkalian. Nah, nih kita coba saja di sini. Kita masuk ke angka 12, kemudian kita hitung di sini. Misalnya ada 1 sampai 4. Nah, begitu juga sama yang di bawah, mungkin hampir sama juga. Nah, mungkin sekian aja video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak juga yang telah mengajarkan kami untuk mengenai pemrograman mobile ini sendiri. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.